Understood. David, I'm dying here. What's happening with the Post in Paris? Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini gua akan menceritakan film Safe House yang rilis tahun 2012. Menceritakan tentang seorang pria bernama Matt Weston yang harus bertahan hidup sesaat ia bersama buronan internasional bernama Tobin Force. Dimana saat itu mereka dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran. Lalu, bagaimana filmnya? Mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang pria bernama Matt Weston bekerja untuk CIA sebagai penjaga rumah pelindungan di Afrika Selatan, di mana saat itu, Matt sangat frustasi karena ia sendirian di tempat itu selama 12 bulan. Ketika itu, ia mencoba menghubungi atasannya bernama David agar dapat dipindahkan ke Paris, Prancis. Namun, itu tentu tak langsung disetujui oleh sang atasan. David, I'm dying here. Matt, I know this has been hard, but it's the way the system works. Yeah, I know. Sementara itu, seorang pria baru saja turun dari mobil. Ia adalah Tobin Force, sang buronan internasional yang dulunya bekerja juga untuk CIA, namun berbelok karena menemukan hal buruk di lembaga tersebut. Saat itu, Tobin melakukan pertemuan dengan seorang pria yang bernama Alex Wade, seorang agen MI6, di mana ketika itu Alex memberikan sebuah benda kecil kepada Tobin yang berisi data korupsi pemimpin lembaga intelijen dunia. So, waiting a long time for this. Ketika mendapatkan benda itu, Tobin pun pergi ke toilet di mana ia menyimpan benda kecil tersebut di perutnya. Tak lama ia di toilet, Tobin yang sebenarnya telah sadar diawasi oleh pembunuh bayaran akhirnya bertarung dengan seorang pria, di mana saat itu Tobin membunuh pria tersebut. Ketika ia ingin keluar dari restoran itu, Tobin yang tahu kalau ia diincar lantas membayar seorang pria berkulit hitam untuk keluar menggunakan pakaiannya, semata-mata untuk pengalihan agar ia dapat kabur dari pintu belakang. Please listen to me. Setelah pria itu tertembak, kelompok pembunuh bayaran itu pun masih mencari Tobin, di mana sesaat Tobin pergi menggunakan mobil bersama Alex, mereka pun diserang sehingga membuat Alex terbunuh. Tobin yang masih selamat dari insiden itu lantas melanjutkan perjalanannya di mana ia masih terus dikejar oleh beberapa pembunuh bayaran yang telah siap menembaknya. Saat itu, Tobin yang merasa jika ia telah terkepung, tidak memiliki pilihan lain di mana ia memasuki kedutaan Amerika dan menyerahkan dirinya. My name is Tobin Frost. Setelah itu, di kantor CIA, seorang wanita, kita sebut saja sebagai Ibu Ling, mendapatkan informasi bahwa Tobin telah masuk kedutaan Amerika Serikat di Afrika. Saat itu, ia langsung segera memberitahukan atasannya yang bernama Pak Wade. No, meaning we're looking into it.
The guy goes rogue. He spends 9 years selling out. Ketika itu, data-data yang berkaitan dengan Tobin disampaikan di ruangan tersebut. Lalu tak lama, Pak Wade memerintahkan agar Tobin langsung segera diinterogasi. Off the charts in aptitude for psychological field work. His first was an expert manipulator of human assets, and he literally rewrote agency interrogation protocol. You know, Harlan, we should interrogate Frost now. Sweat him for everything he's got. Kembali lagi ke Matt di mana ia mendapatkan informasi kalau seorang tamu akan datang ke tempatnya. Sialnya, tamu pertamanya selama 12 bulan ini adalah buronan internasional di mana saat itu Matt diperintahkan untuk melakukan prosedur pengamanan tingkat tinggi. Hello? Hey. Hey, Ron. I don't know. Okay, well, look, I'm gonna dive into this, and then hopefully. Tobin yang sebelumnya telah dijemput dari kedutaan oleh petugas interogasi akhirnya sampai di tempat Matt, di mana saat itu ia langsung diinterogasi namun dengan prosedur yang tidak legal. Yeah. You have a room? Cal? Daniel Kiefer, Free Arc Insurance. Hey, I'm Wes. Guest room. It's right around. That's Tobin Frost. Stay with him. Let's go download our gear. I'm here to make you aware of your rights. Be an help. Saat itu, Tobin benar-benar tidak mau memberitahukan informasi sedikit pun kepada petugas interogasi tersebut. Tak lama dari situ, tiba-tiba mereka menyadari ada sesuatu yang aneh di luar, di mana ternyata kelompok pembunuh bayaran sebelumnya telah berada di sana dengan persenjataan yang lengkap. Give me a knife. Security cameras are down. Reboot, I want to see what's out there. Copy that. Let's go, boys! Pope, what do you got? Sir, I see approximately 12 heavily armed men in... Aksi tembak-menembak pun tidak terhindarkan, di mana saat itu, karena kalahnya jumlah, kelompok pembunuh bayaran tersebut dapat mengalahkan semua kelompok interogasi. Go, son. Matt yang panik karena tinggal ia sendirian bersama Tobin akhirnya pergi dari tempat itu dengan membawa Tobin kabur menggunakan mobil. Matt yang sebelumnya membegal mobil orang dan berhasil kabur segera menelepon kantor CIA untuk memberitahukan situasinya. Tom Center. Echo 3, Victor, Echo 9. Go ahead. And they're all dead. Stand by. Ketika itu, ia berniat untuk pergi ke kantor kedutaan agar ia dapat selamat. Namun, para pemimpin CIA itu tidak mengizinkannya dan menyuruh Matt untuk melakukan protokol zero, yang artinya ia harus tetap berada di luar serta menghindari keramaian sampai ia dijemput oleh tim lain. Reconnect at 1800 hours. I repeat, stay off the grid. Copy. Namun, tidak semudah itu karena Matt masih dikejar-kejar oleh gerombolan pembunuh bayaran tersebut. Beruntung saat itu Matt berhasil kabur dari pembunuh-pembunuh itu, namun tak lama, Tobin yang sebelumnya berada di bagasi mobil berhasil keluar dan menyerang Matt saat itu. Perkelahian tersebut pun berhenti sesaat Matt mengarahkan mobilnya ke parkiran dan mencuri mobil lain lalu kembali menahan Tobin. Matthew James Weston, born 2/24. Setelah itu, Matt dan Tobin melanjutkan perjalanan mereka di mana ketika itu mereka saling berbincang. Di sini, Tobin sepertinya mencoba mempengaruhi Matt
dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Matt berpikir ekstra. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana pembunuh-pembunuh bayaran tersebut dapat mengetahui lokasi Tobin yang berada di rumah perlindungan. I think you need to consider how your house was attacked in the first place. Have you done that, Matt? But I like this, you and me figuring shit out. Matt dan Tobin pun akhirnya sampai di sebuah penginapan, di mana sesaat Tobin memborgol tangannya ke sebuah pipa besi, Matt pun keluar untuk menelepon kekasihnya. Ketika itu, Matt menyuruh kekasihnya untuk pergi ke tempat lain sesaat ia mengetahui ada mobil polisi di luar sana yang kemungkinan besar untuk memata-matai kekasihnya. Hey, can you do me a favor? Can you go over to the window for a second? Why? Sorry about this. I know this is a lot, but they felt like it would be best if we didn't go home. Matt yang nampak stres mencoba mencari tahu apa yang menjadi penyebab Tobin dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran tersebut. Namun saat itu, Tobin tentu tidak memberitahukannya. Maybe it was a guy, I don't know. You have something. You got something that they want. What is it? Your local. What is it? Don't worry about her. You're gonna leave her. Masih bersama Matt yang menghubungi kantor CIA, di mana saat itu ia berkomunikasi dengan bosnya David. Saat itu, David mengatakan jika Matt tidak akan dijemput tim lain, lalu mengarahkannya untuk pergi ke rumah pelindungan lain di luar kota. Matt, you can't get another team in for at least 12 hours. Bag's got a GPS on it. It'll direct you to the safe house. You gotta be careful. It's an active location. Matt yang menerima perintah itu langsung pergi ke stadion bola bersama Tobin untuk mengambil sebuah ransel berisi GPS yang sebelumnya diinformasikan oleh David. Pada saat telah mengambil ransel itu, Tobin berulah di mana ia berteriak minta tolong di kerumunan massa saat itu. Sialnya saat itu, Matt terpancing mengeluarkan senjatanya yang mengakibatkan ia ditangkap petugas keamanan di sana. Ketika itu, Tobin dan Matt dievakuasi ke dua arah yang berbeda, di mana saat Matt berada di ruang CCTV, ia menyadari kalau Tobin telah berhasil kabur. Tak tinggal diam, Matt pun akhirnya terpaksa melawan dua petugas polisi yang sedang menjaganya. Now move! That chair in front of me! Go now! Don't move. Pencarian Matt terhadap Tobin masih terus berlanjut, di mana saat itu Matt menemukan Tobin yang menyamar dengan menggunakan pakaian petugas polisi. Matt yang nampaknya masih pemula terpancing mengeluarkan senjatanya di tempat umum untuk membuat Tobin berhenti, yang mengakibatkan satu petugas polisi di sana mencoba menangkapnya. Ketika itu, petugas polisi tersebut berusaha menembak Matt, namun yang ia tembak malah warga sipil tak berdosa, di mana Matt akhirnya terpaksa menembak mati petugas tersebut. Pengejaran pun akhirnya berhenti sesaat Matt dikalahkan Tobin saat sedang beradu pistol-pistolan. Drop the gun. Drop it. I'm responsible for you. Matt yang sebelumnya menembak petugas polisi di stadion akhirnya menjadi buronan di negara tersebut. Lalu, ia menelepon David dan memberitahukan situasinya saat ini. Bu Ling yang mengetahui jika Matt menembak petugas polisi dan telah kehilangan Tobin akhirnya menyuruhnya untuk ke kantor kedutaan. Matt yang awalnya menolak, akhirnya harus terpaksa menurut sesaat Pak Witt, pemimpin CIA, memberitakannya untuk berhenti mengejar Tobin. After I picked up the GPS, he created a diversion, took out a couple of cops at the stadium. Any idea where he's headed? Police is reporting you shot a cop. I returned fire in self-defense. The fact of the matter. Hey, you've done a fine job.
We'll take it from here. Di sisi lain, Tobin yang berhasil kabur mengeluarkan benda kecil yang berada di perutnya, lalu mencukur rambut serta melakukan selfie. Sementara itu, Matt yang sebelumnya membeli tiket kereta bertemu dengan kekasihnya dan memberitahukan semua rahasianya. Dimana ketika itu, Matt meminta kekasihnya untuk pergi sekaligus memutuskan hubungan mereka. Apa yang dilakukan Matt ini tentu memiliki alasan, di mana ia tidak ingin kekasihnya mendapatkan masalah karena dirinya seorang buronan yang bekerja menjadi agen CIA. So who do you work for? CIA. No, I don't do anything. I need you to leave. I need you to do that for me, okay? Just leave. Please. Setelah itu, Matt yang sepertinya menyadari sesuatu, pergi ke warnet dan membobol sistem keamanan CIA, lalu mencari data seorang yang terkenal sebagai pembuat dokumen palsu. Sir, someone just logged into our system. Profile of Carlos Villar, a Nicaraguan national. He's a known document forger. Kembali lagi ke Tobin yang ternyata bertemu dengan orang yang ahli membuat dokumen palsu tersebut. Ia bernama Carlos Villar. Di sana, Tobin mengenang masa lalunya bersama Carlos yang ternyata teman lamanya. Lalu tak lama memberikan benda kecil seperti microchip yang ternyata berisi data para koruptor di lembaga intelijen dunia. I thought you were dead. What are you gonna do with this? Di sisi lain, David dan Bu Ling yang berada di pesawat menuju Afrika mendapatkan informasi kalau Matt membobol sistem keamanan CIA lalu mencari data seorang pembuat dokumen palsu. Ketika itu, Bu Ling dengan tegas tak mempercayai Matt. Ia berpendapat kalau Matt telah membelot. Namun, tidak dengan David sang bos. Ia masih percaya dengan Matt yang sepertinya berniat mencari Tobin. This guy let Frost escape. Come on, David. Not seeing the evidence. Di tempat yang sama, Tobin yang sebelumnya meminta tolong Carlos untuk membuat paspor palsu tak lama menemukan masalah di mana lagi dan lagi kelompok pembunuh bayaran kembali menemukannya. Ketika itu, kelompok ini benar-benar sadis di mana mereka membunuh Carlos dan istrinya tanpa ampun. Go! Ketika itu, aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Tobin pun bahkan sempat bertarung dengan pemimpin kelompok tersebut, namun beruntung saat itu Tobin dibantu Matt yang akhirnya mereka dapat kabur menggunakan mobil. Tapi tidak sampai di situ. Beberapa anggota kelompok itu ternyata masih mengejar mereka. Saat itu, Tobin dan Matt berhasil mengalahkan orang-orang tersebut. Namun, Tobin mengalami luka tembak di perutnya. Matt yang penasaran dengan kelompok pembunuh ini menanyakan kepada seorang pria yang berhasil ditembaknya soal siapa yang mengirim mereka. Terkejutnya ia ketika tahu kalau mereka dikirim oleh seseorang yang bernama Vargas dari CIA.
Sementara itu, David dan Bu Ling telah sampai di Afrika dan berpisah mengerjakan tugas-tugas mereka. Two crime scenes, one at the residence of... Front of Villars. We'll meet up later. Setelah dari sana, Matt dan Tobin berada di sebuah apotik di mana sepertinya mereka menobros masuk ke apotik tersebut. Di sana, Tobin mengobati lukanya sekaligus menceritakan tentang dirinya yang keluar dari CIA karena tugas-tugas kotor yang sering ia lakukan. Don't kill innocent people, Matthew. Air traffic controller, tiny airstrip in Bermuda. That's why he left. Tobin dan Matt pun kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah pelindungan yang pada awal telah disiapkan. Di tempat lain, David dan Bu Ling saling berkomunikasi lewat telepon, di mana mereka memutuskan untuk bertemu dan pergi bersama ke rumah pelindungan yang diyakini akan dikunjungi Matt dan Tobin. Wrong. If he's with Frost, he's taking him to the safe house. That's where we gotta be. Kembali lagi ke Matt di mana ia telah berada di rumah pelindungan, lalu dengan sengaja mengintimidasi penjaga rumah agar menuruti perintahnya. Di sini sepertinya Matt tidak mempercayai petugas rumah tersebut yang bisa saja merupakan komplotan dari pembunuh. Inside. Left. Cuff him. The pipe. Can we at least put the gun down now? Sementara itu, Bu Ling yang telah bertemu dengan David akhirnya dibunuh sesaat ia memberitahu David kalau Tobin ternyata memiliki microchip yang berisi data rahasia. Kembali lagi ke Matt yang sedikit mencurigai si pria penjaga rumah, di mana sebelumnya Tobin pernah berkata kalau menjadi agen CIA harus bersiap-siap untuk berkhianat dan dikhianati. Ketika itu, nampak dari perbincangan mereka, si pria penjaga rumah sepertinya ingin menggantikan posisi Matt sebagai orang yang berhasil mendapatkan buronan internasional Tobin Force. Tak lama dari perbincangan itu, Matt pun diserang oleh pria tersebut dan aksi baku hantam pun tidak terhindarkan. Di mana, beruntung, Matt dapat membunuh pria tersebut namun dengan luka di perutnya. Setelah perkelahian itu, Matt mendatangi Tobin lalu menanyakan tujuan Tobin sebenarnya saat menuju ke kedutaan. Saat itu, akhirnya Tobin memberitahukan kepada Matt bahwa ia memiliki microchip berisi data korupsi pemimpin-pemimpin intelijen dunia. Mengetahui itu, Matt pun menyerahkan kunci borgol Tobin bermaksud untuk pergi dari sana. Namun, saat itu Tobin terpaksa meninggalkan Matt sendirian dengan luka yang parah. Setelah Matt tersadar, ia melihat David di sana di mana saat itu David mencoba mengulik informasi yang diketahui Matt. Di sana, Matt juga akhirnya tahu jika David lah yang bersekongkol dengan pembunuh-pembunuh bayaran tersebut. How you doing? They talk about anything he was after? Tak lama dari itu terdengar suara tembakan di mana mereka menyadari kalau itu pasti adalah Tobin. Lalu melakukan pengecekan di area rumah tersebut. Where's the file? Yeah, a long time now. Frost is here. Ketika itu, David yang keluar seketika terpental sesaat mobil di dekatnya meledak.
Tidak sampai di situ, Tobin yang masih berada di sana menembak mati seorang anggota pembunuh yang setelahnya membunuh pemimpin kelompok tersebut. Saat itu, Tobin kembali mengunjungi Matt yang sedang ngesot untuk mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun tak lama, Tobin ditembak dari belakang oleh David. David yang mengira kalau ia telah menang akhirnya mati setelah Matt menembaknya. Tobin yang sekarat akhirnya memberikan microchipnya kepada Matt, di mana ia berharap Matt dapat mengungkap kasus korupsi tersebut. Lalu Tobin pun meninggal. Setelah beberapa hari pasca kejadian berdarah itu, Matt mendatangi Pak Witt untuk memberikan laporan tentang kejadian yang sebelumnya ia alami. Saat itu, Pak Witt berusaha menutupi kejadian tersebut, di mana ia meminta Matt untuk mengubah beberapa isi laporannya. Ia bahkan menyogok Matt dengan memberikannya posisi kepala para agen. Tidak hanya itu, Pak Witt juga menanyakan soal microchip yang berisi data para koruptor termaksud ia, di mana saat itu Matt bersikeras mengatakan bahwa ia tidak mengetahui hal itu. Senior case officer position, provided you still want it. What was on the file, sir? Something that quite frankly could be very damning. Frost didn't say anything about a file, sir. Ketika Matt keluar ruangan, ia pun langsung menyebarkan data korupsi itu ke media. Lalu seketika, berita itu membuat para pemimpin lembaga intelijen mendapatkan masalah. Involved in this, and just how far up the corruption reaches. Di akhir cerita, Matt pun bertemu dengan mantan kekasihnya, dan film pun berakhir. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Nantikan film-film menarik berikutnya. See you again.